Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ciers, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Ya, jumpa lagi sama saya, Nisa. Oke, kita melanjutkan materi sebelumnya ya, yaitu tentang hubungan antara unsur-unsur dalam bangun ruang. Setelah saya menjelaskan tentang jarak antara dua titik, nah, sekarang saya mau menjelaskan materi tentang jarak titik ke garis. Nah, gimana tuh caranya? Yuk, kita tulis dulu ya judulnya. Yang kedua. Jarak antara titik ke garis. Nah, untuk belajar tentang dimensi 3 atau bangun ruang, dibutuhkan kemampuan imajinasi yang tinggi. Jadi kayak SpongeBob ya, imajinasi. Nggak deh, dah. Pertama, contoh soalnya, misalnya saya gambar kubus. Tahu ya kubus? Kubus, di sini ada kubus. Nah, kalau gambarnya mencong-mencong mohon maaf. Nah, ini kubusnya saya beri nama A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, dengan panjang rusuknya yaitu 9 cm. Di sini 9 cm. Terus pertanyaannya yang ditanya sini aja deh. Ditanya yang A, jarak titik A ke garis CD. Terus yang B, jarak titik B ke garis AC. Kemudian yang C, jarak titik B ke garis EG. Lalu yang keempat, jarak titik P ke garis BC. Terus yang kelima, jarak titik F ke garis HB. Nah, aku di sini ada titik P. Nah, titik P itu yaitu tengah-tengah antara titik E dan H. Titik E dan H kita kasih di sini titik P karena tengah-tengah ya. Warnanya yang lain ya, hitam aja, hitam. Jangan putih. Saya kasih titik di sini namanya titik
P. Nah, sekarang kita jawab. Oke, kita jawab di sini. Jawab. Ini ya. Yang A. Yang A dulu. Jarak titik A ke CD. Ini A, kemudian ke garis C dan D. Nah, kita lihat dari titik A ke garis CD itu ada titik yang menghubungkan kan ya antara titik A ke garis CD. Ya, di situ ada titik D kan. Ini kalau kita perpanjang, nih kita perpanjang, kemudian yang CD kita perpanjang. Nah, maka di sini akan membentuk sudut siku. Nah, berarti si titik A itu tegak lurus dengan si garis dari titik A ke garis CD itu, berarti dia tegak lurus nih. Tegak lurusnya di di garis AD. Berarti jarak titik A ke garis CD yaitu panjang AD itu 9 cm. Jarak garis A pakai berarti jarak titik A ke garis CD yaitu garis AD sama dengan 9 cm. Paham ya? Jadi ada yang namanya garis tegak lurus, yaitu apabila suatu garis bertemu di satu titik maka dia membentuk sudut 90 derajat, maka namanya garis tegak lurus. Nah, terus yang B, jarak titik B ke garis AC. B ke garis AC. Nah, karena dia dari titik B bisa ke titik A, terus dari B ke titik C, maka kita tarik garis dari A ke C. Kenapa nggak tegak lurus? Karena B ada di tengah-tengah si A dan C. Kita garis A ke C. Ini ya. Nah, ini kita garis titik A ke C. Nah, berarti kan dia ada di tengah-tengahnya ya. Kita garis lagi. Nah, berarti dia ada di sini titiknya ya. Kita kasih nama ini titik O. Nah, berarti kita mencari jarak titik B ke O. Nah, kalau diperhatikan B ke D itu kan sama aja diagonal sisi ya. Berarti ini setengah dari diagonal sisinya kan. Nah, untuk kubus kita bisa mencarinya pakai rumus Pitagoras, tapi untuk biar lebih cepat atau lebih mudah, atau kita belajar dulu deh. Ini kan setengahnya ya, jadi karena ini 9, ini 9,
Nah, berarti kan diagonal sisinya sama dengan apa? Yo, masih ingat nggak rumus diagonal sisi? Yang B. Berarti kan panjang BD itu BO sama dengan setengah dari BD. Nah, karena si BD itu diagonal sisi, berarti kan langsung aja rumusnya diagonal sisi kubus itu S akar 2. Diagonal, diketik aja deh pakai teks. Diagonal sisi. Diagonal sisi yaitu S. Ini dia diagonal iklan guys, diagonal sisi ya, berarti di sini S akar 2. Nah, berarti di sini setengah BD-nya berarti 9 akar 2 atau sama dengan 9/2 akar 2 sentimeter. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke yang nomor C. Yang C yaitu jarak titik B ke garis EG. Titik B ke garis EG. Berarti kita tarik garis dulu dari E ke G. E ke G itu ya garisnya. Terus berarti B ke EG, berarti tengah-tengahnya ya. Berarti kita tarik garis lagi dari H ke F. H ke F. Nih kita garis. Nah, kita kasih nama ini titik, misalnya M. Terus kita tarik lagi garis dari B ke M, berarti ya B ke M. Nah, B ke M, dimana dia membentuk segitiga siku-siku ya, siku-sikunya di F. Nah, saya keluarin gambar segitiganya di sini biar lebih jelas. Berarti ini titik B, terusnya ini F, maka ini titik M. Nah, titik BF itu sisi kubus, berarti 9 cm.
Sedangkan FM yaitu setengah diagonal sisi. Jadi 9 per 2 akar 2. Bener ya? Nah, berarti kita mencari panjang BM. BM sama dengan, nah kita bisa menggunakan rumus Pythagoras yang kemarin, yang rumusnya A akar P ditambah Q ya. Kok pakai rumus yang ini? Ya karena di sini sama-sama 9. Tapi kan di sini 9 per 2. Ya jadi kita rubah dulu 9 per 2 akar 2 itu kan sama aja 9 akar 2 per 4. Betul ya? Karena akar 4 kalau dikeluarin kan jadi 2, jadi setengah. Jadi 9 per 2 dikali akar 2. Nah, berarti kita tulis di sini sama dengan 9 akar, kita pakai P-nya ini berarti 2 per 4 ditambah 1 ya, sama dengan 9 akar 2 per 4 ditambah 4 per 4. Kenapa bisa 4 per 4? Karena kita lihat penyebut di sebelahnya, ini kan 4. Jadi kan supaya jadi 1, 4 dibagi berapa? 4 bagi 4 kan? Jadi 4 bagi 4 sama dengan 1. Jadi lihat penyebutnya saja. Jadi sama dengan 9 akar 2 tambah 4 6, berarti 6 per 4 ya, sama dengan akar 4 bisa dikeluarin ya, jadi per 2, jadi 9 per 2 akar 6 cm. Nah, sebenarnya kalian bisa juga menggunakan rumus langsung ya, karena spesial kubus jadi dia ada rumusnya. Selain diagonal sisi dan diagonal ruang, kita juga bisa menggunakan rumus ini untuk menghitung yang C. Saya garis dulu ya. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu S per 2 akar 6 ya, kan S nya 9, berarti 9 per 2 akar 6. Lebih mudah kan? Ya, ingat ya, ini hanya untuk kubus ya. Oke, sekarang kita lanjut yang D. Yang D yaitu jarak titik P
ke garis BC. P ke garis BC. Berarti kita tarik saja dia garis di tengah-tengah si BC. Ya, P ke garis BC. Nah, ini kita tarik garisnya pakai warna nih merah. Nah, ini garisnya saya kasih nama di sini, nggak kelihatan ya, kurang tebal. Saya garis lagi. Nah, jadi kelihatan ya. Ini untuk yang D. Yang D. D. Titik P ke ini saya kasih nama titiknya misalnya R ya, P ke titik R, berarti sama dengan apa? Nah, P ke titik R itu sama aja apa tuh namanya, si diagonal sisinya. Kenapa kok bisa ini? Kalau kita tarik garis ya, kita tarik garis lurus, kita tarik garis misalnya ini P ya, kita tarik garis P ke bawah, kemudian kita tarik garis lagi, kita tarik garis lagi ke sini. Nah, itu dia sama aja kalau kita geser ke depan, ke sisi yang depan, dia akan membentuk garis dari E ke B, yaitu diagonal sisi. Berarti jarak titik P ke R yaitu diagonal sisi. Diagonal sisi sama dengan 9 ya, 9 akar 2 cm. Kita tulis di sini diagonal sisi yaitu 9 akar 2 cm. Nah, sekarang kita lanjut ke yang E ya. Ditanyanya jarak titik F ke garis HB. F ke garis HB. Ini ya, F ke garis HB. Berarti saya gambar lagi kubusnya ya, karena itu kubusnya sudah penuh coret-coretan. Saya gambar di sini kubusnya. Kubus, kita gambar kubus. Oke, kita kasih nama di sini A, B, C,
C, D, E, F, G, dan H. Ditanya jarak titik F ke HB. Kita tarik garis. F ke HB. Nah, terus berarti kita tarik garis lagi. Ini ya. F ke HB itu bisa melalui garis F ke H ya. F ke H ini kan jadi siku-siku di F ya. Kemudian karena dari jarak titik F ke HB berarti kita tarik garis lagi dari titik F, kita tarik garis lurus ke garis HB. Nih, saya garis set. Oke, sini kasih nama misalnya N. Nah, ini kan segitiga siku-siku ya, siku-sikunya di F. Saya keluarkan gambarnya seperti itu. Berarti ini titik F ya, ini titik B, dan ini titik H. Nah, siku-siku kan. Terus jarak titik F ke B garis HB. Oke. Nah, karena segitiga siku-siku terus ditarik garis dari titik F ke HB, maka dia jadi membelah bagian ya. Ini titik N ya tadi, ini N. Nah, BF-nya itu kan 9. Kemudian FH-nya itu diagonal sisi, berarti 9 akar 2. Kemudian HB itu diagonal ruang, berarti 9 akar 3. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka kita menggunakan kekongruenan luas segitiga. Ya, tahu ya rumus luas segitiga, setengah alas kali tinggi. Jadi pertama kita melihatnya dari alasnya FH, kemudian tingginya FB, lalu alasnya HB, tingginya FN. Jadi di sini luas segitiga F BFH ya. BFH sama dengan luas segitiga BFH juga. BFH. Nah, rumus luas segitiga itu kan setengah dikali alas ya. Alasnya berarti yang FH. Setengah dikali FH. Kemudian dikali tingginya FB. FB ya, bukan Facebook. FB. Sama dengan, sekarang kita lihat dari sisi yang berbeda. Sama rumusnya setengah
alasnya yaitu sisi HB. HB. Kemudian tingginya yang FN. FN. Nah, berarti karena dua-duanya punya setengah, jadi setengahnya kita coret saja. Setengahnya langsung kita coret. Nah, jadi tinggal kita mau cari FN kan? Berarti sini ya, saya pindahin. FN sama dengan FN di sini, berarti pindahnya si HB-nya pindah ya. Karena ini perkalian, kalau ke sebelah kanan kiri jadinya pembagian, berarti FH dikali FB dibagi dibagi per HB. Nah, sama dengan FH-nya 9/2, berarti 9/2 dikali FB-nya 9 per HB-nya 9/3. 9/3. Nah, ini kan berarti ada yang bisa dicoret, betul ya? Ini kita coret aja nih, 9-nya kita coret. 9-nya kita coret. Nah, jadi tinggal sama dengan 9 dikali akar 2. 9 akar 2 per akar 3 ya. Nah, karena penyebut tidak boleh bernilai akar, maka kita kalihin lagi, atau kita kali lagi namanya dengan akar sekawannya, yaitu dengan penyebutnya. Akar 3 per akar 3 ya, sama dengan 9 akar 2 dikali akar 3, jadi akar 6 per akar 3 dikali akar 3, yaitu akar 9. Akar 9 yaitu 3. Kalau perkalian akar angkanya sama, maka hasilnya angka itu sendiri. Jadi langsung aja akar 3 kali akar 3 berarti 3. Nah, 9 bisa dibagi dengan 3. Jadi hasilnya 3 akar 6 cm. Oke, kalian paham kan ya? Nah, selain dengan cara ini, ternyata ada rumusnya juga loh. Kalau pakai rumus ya. Rumus yaitu sisi dibagi 3 S akar 3 S per 3 akar 6. Kalau yang tadi S per 2 akar 6, kalau ini S per 3 karena dia ke arah diagonal ruang ya, jadinya per 3. Kalau yang tadi, kalau yang ini nih,
panjang B ke FM. Mana gambarnya? Sebentar. Ups. B ke FM ya. B ke FM. Ini kan dia diagonal sisi ya. Jadinya per 2. Kalau diagonal ruang berarti per 3. Sama dengan 9 per 3 akar 6. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Jadi 3 akar 6 sentimeter. Yaps, betul sekali. Lebih mudah ya kalau pakai rumus. Ya, tapi ingat ini hanya untuk kubus. Oke, sip deh. Semoga bisa bermanfaat ya. By the way, ini jadi acak-acakan karena kegeser tadi. Tapi semoga kalian paham dengan yang tadi ya. Oke, dah. Assalamualaikum.